Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengumpulkan kita di ruangan yang tercinta ini dalam rangka mempresentasikan materi kami tentang rem cakram. Baik, tidak lama memperpanjang kata-kata pembuka, langsung saja perkenalkan, saya Habib Nabil sebagai moderator dan pemateri sebagai saya sebagai pemateri. Baik, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang rem cakram. Sebelumnya di sini teman-teman, apakah ada yang mengetahui tentang rem cakram? Belum. Kalau belum, baiklah. Rem cakram adalah perangkat pengereman pada kendaraan yang bekerja dengan cara menjepit cakram dengan kaliper yang bergerak yang digunakan oleh piston untuk mendorong sepatu rem atau brake pads ke cakram sehingga dapat memperlambat laju kendaraan bahkan sampai berhenti. Rem jenis ini digunakan pada kereta api, sepeda motor, dan sepeda. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ziva. Yang selanjutnya adalah komponen rem cakram. Yang pertama ada piringan. Piringan berfungsi sebagai media penekanan oleh kampas rem untuk menimbulkan efek braking. Yang kedua ada pad. Pad berfungsi untuk mencegah bunyi saat pengereman, dan pad wear indikator untuk menginformasikan kausan pada pad yang sudah tipis. Terbuat dari campuran metalik fiber dan serbuk besi yang disebut semi metallic disc pad. Selanjutnya ada pen utama. Pen utama dipasang pada plat penahan, memberi tempat bagi kaliper dan memungkinkan silinder bergerak maju mundur di dalam basing. Pen diberi perapat untuk mencegah masuknya debu dan air. Selanjutnya ada lubang pembuangan. Lubang pembuangan berfungsi untuk membuang udara yang masuk ke dalam saluran udara. Dan selanjutnya ada kaliper. Kaliper berfungsi untuk melindungi piston dalam silinder dan menekan pad terhadap rotor piringan tatkala piston terdorong oleh tekanan hidrolik. Untuk gambarnya bisa teman-teman lihat pada proyektor layar. Terus selanjutnya ada subpen yang terpasang pada plat torque bersama dengan pen utama, memberi tempat kepada silinder dan memungkinkan silinder bergerak mundur maju melalui basing. Dan yang terakhir ada plat penahal, terpasang pada bagian dari as menunjang gerakan silinder yang terjadi pada saat pad menjepit rotor piringan. Cara kerja rem cakram. Di sana teman-teman bisa melihat cara kerja rem cakram, dan juga kami akan sedikit menjelaskan cara kerja rem cakram. Pada saat pedal rem ditekan dan tekanan diteruskan ke pasrot, dan pasrot akan mendorong piston di master silinder. Kemudian pada master silinder, gaya tekan diubah menjadi tekanan hidrolik. Piston di master silinder akan menekan fluida. Tekanan ini disalurkan ke kaliper melalui pipa dan selang rem. Tekanan hidrolik akan menekan piston yang ada di dalam kaliper, yang kemudian piston tersebut akan menekan pad rem, kemudian pad rem akan menekan piringan cakram untuk melakukan pengereman. Kemudian pada saat pedal rem dilepas tidak ada tekanan hidrolik yang menekan pad rem. Dengan gaya sentrifugal yang ditimbulkan oleh gerakan piringan cakram, maka akan mengembalikan posisi pad rem pada posisi semula. Dan sistem rem cakram hidrolik bekerjanya sangat tergantung dari kondisi cairan rem dan sistem rem hidroliknya. Bila terdapat kebocoran ataupun kualitas dari cairan remnya telah memburuk, maka akan berakibat dari kinerja sistem rem. Untuk itu, jika terjadi kebocoran pada sistem rem, maka segera lakukan penggantian. Terus, tipe-tipe rem cakram. Tipe rem cakram berdasarkan kalipernya ada dua, yaitu tipe kaliper tetap atau fixed kaliper. Sebuah tipe fixed kaliper mempunyai sepasang piston untuk mendorong rotor rem cakram pada kedua sisinya. Tipe kaliper mengambang atau floating kaliper. Sebuah tipe floating kaliper tertempel pada piston hanya pada satu sisi dari kaliper. Piston berperan sebagai pembuat tekanan hidrolik. Dan apabila bantalan rem cakram ditekan, kaliper akan bergerak ke arah yang berbeda dari piston dan mendorong rotor rem cakram dari kedua sisinya. Gambarnya bisa teman-teman lihat pada layar.
Kemudian tipe-tipe rem cakram berdasarkan piringannya. Yang pertama, cakram tipe solid atau fake set. Digunakan untuk mobil kecil sampai sedang. Harga murah, kemampuan pendingin cukup. Yang kedua ada cakram tipe ventilasi. Digunakan untuk mobil kecil sampai besar, mempunyai kemampuan pendinginan yang baik sehingga kondisi rem selalu terjaga. Harga cenderung lebih mahal. Kemudian yang ketiga ada tipe solid dengan tromol. Adapun contoh kerusakan yang sering dialami oleh rem cakram. Yang pertama, muncul suara berdecit, yaitu di mana kondisi kampas rem dan cakram yang mungkin terlalu halus, sebaiknya ganti komponen ke yang asli. Dan juga piringan cakram sudah tidak rata sehingga menimbulkan bunyi saat terjadi gesekan. Terdapat benda asing seperti pasir dan debu. Dapat dilakukan pembersihan pada komponen tersebut. Pen kaliper rem seret karena kekurangan pelumas. Untuk mengatasi hal ini, bersihkan kaliper dan lumasi secara rutin. Penyebab lainnya dapat dikarenakan piston rem yang macet. Hal ini karena penumpuan karat-karat pada dinding piston. Cara membersihkan karat yang tepat bisa dilakukan dengan menggunakan cairan khusus penghilang karat. Kemudian ada juga kerusakan yang sering dialami oleh rem cakram, yaitu rem bergetar. Gangguan ini seringkali disebabkan oleh piringan rem cakram yang mungkin sudah tidak rata dan tipis. Umumnya ketebalan cakram rem yang baik adalah 22 mm tergantung dari standar. Jika hal ini terjadi pada mobil, maka cara untuk memperbaikinya adalah dengan mengecek terlebih dahulu ketebalan pada cakram rem. Jika Anda masih merasa ketebalannya normal, maka Anda bisa melakukan pembubutan yang ditujukan untuk merapatkan kembali cakram. Namun jika kondisinya sudah tipis, maka segera ganti dengan komponen piringan yang baru. Dan juga rem keras yang saat diinjak. Kerusakan ini biasanya disebabkan karena minyak rem yang berkurang, atau juga dapat disebabkan oleh booster yang mengalami kerusakan. Booster rem merupakan komponen yang bekerja untuk menyuplai minyak rem. Sehingga jika booster rem mengalami kerusakan yang terjadi pada booster rem akan mempengaruhi minyak rem, sehingga tekanan saat proses pengereman akan menjadi keras dan membahayakan. Untuk memperbaiki hal ini, maka akan lebih baik untuk mengkonsultasikannya dengan teknisi yang sudah ahli dan terpercaya. Terus ada juga kerusakan yang sering dialami seperti rem yang tidak makam dan mengganjal. Biasanya penyebab utamanya berasal dari kampas rem yang sudah habis. Sehingga bagi pemilik mobil penting untuk mengetahui ciri kampas rem mobil habis. Kampas rem memiliki masa pakai yang berbeda sesuai dengan spesifikasi dari pabrikan. Sehingga jika kampas rem memang sudah mau habis, segera ganti dengan yang baru. Selain itu, penyebab lainnya bisa jadi dikarenakan kerusakan master rem mobil. Kerusakan ini juga menyebabkan suplai minyak rem menjadi optimal, yang dimana mempengaruhi kecepatan dari daya cengkram rem terhadap ban sehingga membuat rem menjadi tidak pakem. Terus ada rem menjadi lebih dalam. Kondisi ini biasanya disebabkan karena kerusakan pada master rem dan sistem pengereman. Biasanya yang akan terjadi adalah rem terasa terlalu dalam dan ringan saat diinjak. Untuk mengatasi hal ini, maka perbaikan secara keseluruhan merupakan solusi yang tepat. Jika Anda hanya mengganti komponen seal master rem ataupun memperbaiki dinding master rem, tidak membuat kondisi bertahan lama, malah menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Kerusakan ini cukup membahayakan karena kedalaman saat mengerem yang terlalu dalam menyebabkan proses pengereman menjadi melambat. Hal ini yang membuat kecelakaan menjadi tidak dapat dihindari. Baik, setelah pembacaan materi dari Ziva tadi, adakah rekan-rekan yang ingin memberikan kritik dan saran?